Ini pernah DO dan sekarang jadi DR. Bukan OD ya. Bukan ada ya? Udah tuh datang aja ada orang gitu, Kak mau ini ada kelas kan, saya semester 5 ya, ada kelas kan banyak juga yang drop out. Kak mau curhat nih, kenapa saya drop out? Sama saya juga. Buat saya nulis itu healing lah sebenarnya, obat. Itu ada di buku Seven Habits tuh, nulis itu obat. Itu menurut saya bagian dari cara sekarang kan mental health segala macam tuh kan banyak tuh kejadian orang, kasus-kasus yang aneh-aneh terjadi gitu karena memang mereka nggak punya pelarian untuk healing sebenarnya. Mereka mencari healing di luar dirinya. Gitu. Menulis itu kayak mengkalibrasi lah. Jadi disitulah saya nulis dulu itu, harga diri tidak sama dengan IPK. Coach Baban, selamat datang. Terima kasih sudah hadir, Baban. Sobat Kang Ridwan, Coach Baban ini adalah seorang sociopreneur ya, plus juga seorang penulis, dan juga yang mungkin nanti kita akan kulik dalam banyak. Salah satunya itu beliau ini pernah DO dan sekarang jadi DR. Bukan OD ya. Bukan ada ya. Jadi beliau pernah di drop out, sekarang sudah jadi dokter ya. Nanti kita tanya kenapa bisa drop out, terus perjalanannya seperti apa, kan apa memang benar-benar bermasalah gitu. Atau gimana? Oke, Coach Baban, boleh cerita dong kesibukannya sekarang apa nih? Terima kasih Kang Ridwan. Saya sekarang bekerja di sebuah koperasi syariah sebagai manajer diklat ya. Jadi sebenarnya nggak kerasa kerja karena itu memang passion, ngasih training, nulis segala macam. Yang lainnya lagi masih jadi weekend entrepreneur sekarang. Weekend entrepreneur. Oh, jadi hanya weekend aja. Fisiknya weekend. Oh, fisiknya weekend. Jadi sociopreneur di Desa Taman Sari, tempat kelahiran. Oh, di mana tuh? Di kaki Gunung Salak. Oke. Jadi saya bikin namanya Yatim Online. Oh. Yatim itu singkatan. Apa tuh? Yakin tidak miskin, yakin tidak minder. Oh, itu. Jadi ternyata penyakit miskin itu, anak-anak itu kenapa ini ya dua itu. Kalau miskin dia minder, kalau minder dia miskin. Oh, iya. Sebutan itu aja. Jadi dari dua penyakit itu berkaitan juga gitu Berkaitan. ya. Kalau minder ngerembet yang lain jadi tidak mandiri, yatim juga. Oh, gitu. Jadi yatim itu singkatan dari situ ya. Yakin tidak miskin, yakin tidak minder. Biasanya kegiatannya apa aja tuh? Kalau di sana ada kegiatan santunan biasa bulanan, kemudian sekarang lagi develop bagaimana bisa membangun usaha ya. Jadi kita sebutnya M2M. Saya sama singkatan. Mutahik tuh muzaki. Itu apa tuh? Jadi kita sebut ada posisi tangan. Selama ini kan kalau komunitas Kang Ridwan tuh tangan di atas. Ada 3 sebenarnya. Tangan di bawah, tangan di samping, tangan di atas. Tangan di bawah kan disantunin. Nah, dia udah sepuh gitu, lansia, doa apa, masa suruh kerja? Nggak mungkin dikasih modal usaha, nggak mungkin. Tangan di bawah tuh, bentuknya santunan, beasiswa segala macam. Kita udah mungkin karena independen mungkin 7 atau 8 jadi sarjana, udah jadi muzaki lah sekarang. Yang kedua tangan di tengah, kayak gini nih, di bawah. Cuma kerja gini, saya kasih sekian gitu, kayak gitu. Nah tangan di atas baru dikasih modal, begitu. Yang memberi berarti kan? Yang memberi, dia berusaha, dari usahanya itu memberi. Nah, harapan kita kalau satu keluarga ada tangan di bawah, tangan di samping, tangan di atas, selesai itu. Muzaki itu bisa terjadi di satu keluarga. Melengkapi lah jadinya. Iya betul. Dan selama ini kan langsung tangan di atas gitu, dikasih modal. Padahal dia mentalnya masih tangan di tengah misalnya, masih orang yang ya kerja lah, dia nggak mau pusing urusan mikirin omset, mikirin apa, mau kerja aja gitu. Begitu. Memang karakter orang itu ada macam-macam ya. Macam-macam. Tuhan lagi mempersiapkan supaya memang secara bisnisnya itu bisa saling melengkapi seperti tadi ya. Jadi bisa self help lah, membantu dirinya sendiri. Membantu dirinya sendiri. Gitu. Jadi ya dengan 3 posisi tangan itu siklusnya. Jadi kalau dalam keluarga ada yang tangan di bawah ya disantunin. Kalau ada tangan di samping ya disuruh kerja. Kalau emaknya bisa usaha,
pasti modal di atas ya gitu. gitu. Begitu. Nah, terus selain itu sekarang tuh menulis buku ya. Tulis buku. Kenapa suka menulis buku? Ini kenapa? Sebetulnya kenapa saya tanya suka menulis buku? Kenapa buku yang udah dibuat? 14. Tapi itu termasuk nggak kurang produktif lah. Tapi ya, jadi nulis buku ini ceritanya ini saya Ini, sorry ya, ini ya. yang ini yang terbaru. Masa ini kurang produktif ke sini. Ini buku sama Mas Helmi, guru saya. Mas Helmi Yahya ya. Helmi Yahya, guru saya nih. Salah satu inspirasi yang jadi nama anak saya juga. Oh. Helmi Yahya. Jadi Helmi Yahya itu artinya ini menghidupkan mimpi. Nama anaknya? Namanya Virginah Lia Hilmarani. Oh, apa hubungannya sama Helmi Yahya? Hilmangan Helmi. Oh, gitu. Karena saya ingin dia punya imajinasi yang menghidupkan orang. Iya. Makanya dari situ, ini ceritanya ya. Dari situ saya nulis buku ini, Value of Helmi Yahya. Ini value itu cetakan nilai. Oh. Jadi bukan biografi. Ya. Ini value ya. Value cerita hidupnya Mas Helmi itu. Oh, kalau pengen tahu lebih dalam di sini ya. Udah ada 5 buku khusus value. Macam-macam orang. Macam-macam orang. Tapi enggak. Berarti tentang value seseorang ya. Terbanyak ada biografi. Betul. Cerita biologis Kang Ridwan dari lahir sampai meninggal misalnya. Perjalanannya seperti apa? Kan cuma sekali nulisnya kan. Betul. Kalau value itu angle-nya bisa macam-macam. Dan bisa berkembang terus ya. Bisa berkembang terus. Karena berubah kan, value orang bisa berubah kan gitu. Ini kan value-nya Mas Helmi. Oh. Di sini ada value-nya Raffi Ahmad, ada value-nya Aderai, Betul. ada value-nya Reza Rahadian. Ya. Bikinlah kompilasi value personal branding. Ya, emang saya dulu pernah belajar dengan Mas Helmi ya. Nah, guru saya juga kan. Dia pernah training kan. Ya beliau kan jelasin kalau pengen belajar tentang branding baca ini kan gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya feeling saya karena saat itu saya masih galau juga. Ini yang bikin barengan Bareng Coach Baban berarti ya. sumbernya Mas Helmi. Oh. Jadi saya dengerin di telepon sampai 2 jam. Tiap hari itu. Oke, Jadi bangun menyelesaikan buku. Dan memang harus kalau mau bikin buku yang jujur, memang kita lagi ada masalah, lagi sakit lah gitu. Maka buku itu menjadi healing. Jadi yang lagi sakit saat itu siapa? Mungkin saya, yang Mas Helmi juga. Bukan sakitnya, bukan tidak selalu jelek sakit itu. Iya, kan tergantung sakitnya apa kan, bisa jadi bukan biologis kan. Bukan gitu ya. biologis, tapi mungkin ada sesuatu yang mau dicapai, tapi butuh penuangan kalibrasi pemikiran yang namanya nulis. Itu Mas Helmi. Dan terima kasih juga setelah nulis buku personal branding ketemulah saya juga sambil belajar gitu. Dari Mas Helmi langsung gitu kira-kira gitu. Ini nulis buku berapa lama? Yang ini 2 bulan. 2 bulan. Kan Mas Helmi kan. Iya, kita nggak beres-beres. Ini saya 2 tahun. Oh, ini buku lama ya? Buku lama banget nih 2003. 2003 ya? Judulnya Ampuh Cerdas Tanpa Batas. Karena saya pernah dikatakan tidak cerdas. Alias drop out. Nanti kita akan bahas itu ya. Ini 14 hari selama jalan-jalan di Amerika. Ini belum ada certificate kan? belum ada. Itu 14 hari nampak tilas Barack Obama, 4 negara bagian. Itu udah terbit kan semuanya di media ada. Sekarang udah online, udah e-book sekarang. Oh ada ya gitu ya. Ini 3 bulan kalau ini belum kenal Mas Helmi kalau ini. Oh. Ulang tahun dia ke-40. Ini belum kenal, terus bikin ini. Terus dapatnya dari inspirasi dari Mas Helmi pasti. Cuman kan nggak ngobrol berarti saat itu. Ngobrol. Oh ngobrol. Tapi belum senempel ketika yang bikin yang buku tentang personal branding Ini tadi. kisah Mas Helmi umur 40 kok seorang Helmi Yahya nggak ada yang nulisin kisah hidupnya gitu. Orang hebat seperti itu gitu ya. 40 ya, 40 itu kan betul. begin at 40. Baru mulai nih saya. Wishing not end at 41. Iya. Continue. Gitu. Nah ini menulis buku ini nggak tiba-tiba bisa nulis buku ya? Nah, ya. Gimana tuh perjalanan itu? Jadi lama sih ya. Jadi pertama memang saya punya masalah. Jadi alhamdulillah Allah kasih uji cobaan yang dropout itu mengobrak-abrik lah ya mental semuanya gitu. Kenapa dropout saat itu? Nah, cerita dropout dulu. Jadi saya kuliah di kampus di IPB ya.
nggak apa-apa disebutin karena udah lulus juga sekarang. Udah beres di PB lagi. Jadi waktu semester 5 itu kayaknya memang masuk sistemnya itu sistem yang paket ya namanya. Jadi kalau kita fail di satu atau 2 mata kuliah udah selesai semua. Mengulang lagi di awal kan? Ya, tapi kalau udah 2 kali kena udah selesai. 2 kali kena. 2 kali nilainya Ya jelek-jelek gitu dan itu ada 100-an orang kali ya yang juga bernasib sama. Drop out semua. Jadi ini dicoret Dicoret, drop out. karena nilainya jelek. Nilainya tidak memenuhi syarat. Jelek. Berarti jelek. Masih denial. Bahasa halusnya tidak memenuhi syarat. Iya, sebenarnya kan gitu. Oh, iya. Gitu, tidak memenuhi syarat. Saya ingatnya waktu itu soalnya saya lagi nongkrong gitu ya di Taman Safari, saya kan jadi Botanic Square tuh. Oh, Saya iya. nongkrong gitu kan. Kan saya ketua senat dulu. Jadi orang tahu. Oh, Seluruh IPB tahu tuh. jangan gara-gara itu deh. Ada terus aja. Udah ikut organisasi segala macam, orang tahu kan. Saya ketua ospek lagi gitu kan. Udah tuh, datang aja ada orang gitu. Mau ini ada kelas. Kan saya semester 5 ya. Ada kelas kan banyak juga yang drop out. Saya mau curhat nih kenapa? Saya drop out. Apa saya juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Itu kan lagi pada ngumpul di situ. Banyak kan. Ada yang ke rumah sakit, katanya stres. Ada yang bawa pisau kemana-mana. Datengin dosen. Saking marahnya. Udah nggak sadar gitu. Kan nggak ada nggak ada kayak peringatan, SP gitu nggak ada. Oh, langsung 2 kali berturut-turut dicoret. Itu pas ulang tahun saya ke 21. Persis. Harinya. Jadi pas ada yang curhat itu Nggak, pas keluar itu pengumumannya. 7 saya ulang tahun tanggal 6 tanggal 7 di semua orang jadi lihat, Ya, nggak cuma kita ya. Jadi itu hadiah terbaik. Hadiah terbaik dari Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita diputuskan satu nikmat berarti ada sesuatu lah Iya. yang harus diperbaiki. Nah, Dulu kamu nggak bisa bilang gitu ya. iya. Dulu mah marah-marah, pencak-pencak. Tidur masih pakai tiga mata. Oh, Tidur itu. Saking nggak mau kehilangan alamat identitas identitas. gitu. Ya udah. Itu kenapa jelek itu nilainya? Ya mungkin nggak seimbang sih, nggak tawazun ya. Ada di buku ini. Terus sibuk di organisasi maksudnya. Mungkin sibuk organisasi, sementara pilihan mata kuliahnya jurusannya memang nggak bisa, harus full konsentrasi ilmu komputer saat itu saya. Jadi memang nggak seimbang lah intinya. Masih oleng Ya. ibaratnya gitu. Jiwa muda lah ya. Jiwa muda, aktivis, mau berguna Nabi Nusa dan Oh, ini aktivis. ngurusin orang. Padahal diri sendiri belum beres gitu ya. Jadi saya waktu itu harusnya udah di Denmark mewakili IPB itu kongres sebuah pertanian sedunia. Waduh. Paspornya udah jadi. Udah gitu ke Malaysia. Jadi dari Denmark tuh ke Malaysia tanggalnya sama. Jadwalnya udah ada. Jadwalnya dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Sebelum ada tulisan DO gitu. Nah, tanggal 7-nya Depok. Tanggal 9 harus ada di Malaysia. Gitu. Berarti nggak bisa mewakili kan udah secara legalnya udah sore. Dan udah nggak nyaman juga kan? Nggak nyaman dan udah nggak kepikiran lah. Gitu. Nah teman-teman yang itu berangkat tetap ke Denmark, ke beberapa negara ya. Udah bikin paspor. Paspor udah jadi, pokoknya udah siap tinggal berangkat Tapi lah ya. memang nggak jadi berangkat waktu itu. Yang soalnya aja berangkat kan. Karena ya bisa jadi karena uangnya nggak ada, karena mungkin ada feeling juga. Jadi yang berangkat memang yang dananya memang cukup buat 2 orang. Tapi kita ya udah di SK-kan untuk mewakili Indonesia. Nah itu kan ketika DO kan bisa dibilang masa terburuk kali ya. Pada saat itu Gelap-gelap. gelapnya gimana tuh? Bisa nggak mati. Mati Sama keluarga. sama teman-teman. Karena hilang gitu. Hilang 1 tahun lah. Dari yang tadinya suka bergaul, tadi suka ada, hilang. tiba-tiba menghilang senyap sama sekali gitu. Jadi saya waktu drop out itu, kemudian kan PK-nya almarhum, baik banget Pak Macik, manggil, kamu dikasih inilah IPK gitu, surat keterangan lah gitu. Jadi nggak itu ya tetap drop out juga. Keliling lah kita ke UGM, ke Instiper, ke Jogja, Malang, Bandung, dari kampus. Karena saat itu menganggap identitas
mahasiswa itu adalah identitas abadi saya tuh mahasiswa gitu, student lah gitu. Itu kesalahan terbesar tuh, memiliki identitas itu segalanya itu salah. Jadi saya ke sana kemarin 2 minggu, pulang jatuh langsung muntah darah setengah liter ya, udah kayak cendol hitam. Aduh. Udah apa namanya, saya bilang dalam hati, oh ini uang haram kali kok. Keluar kali ya, Allah susah ngambilnya gitu. Masih udah jatuh di tempat kosan temen baik, sampai sekarang masih komunikasi. Diantarin ke rumah dengan berdarah, udah anduk segala macam, udah luar biasa lah. Udah setengah jam lagi kalau nggak diangkut ke rumah sakit Cisarua, meninggal. Oh itu kalau proses penanganannya terlambat saat itu? Katanya, kata dokter. Saya masuklah ke ruangan di Cisarua ya, ternyata TBC. Aku udah sembuh ya. Iya. Sekian tahun lalu itu. Jadi ya udah, pas masuk tuh dikasih tahu juga, ini Pak mohon maaf yang sebelahnya kosong, baru meninggal. Mungkin gak nyaman dong. Udah di situ 14 hari dari awal, 117 tamunya. Yang datang, Saya bikin buku tamu yang nengok 111 orang selama 14 hari. saking terkenalnya berarti. Enggak juga. Berarti kan teman-teman ada Ya banyak yang kawan. banyak yang kan. Saya bikin hadiah ke tamu ke 100, kasih coklat. Tapi masih ada yang konsultasi organisasi itu pakai infusan. Ini nih senat itu begini. Masih ada. Padahal dari nengok. Nah, setahun hilang. Nah setahun hilang, udah gitu ngapain? Setahun. Ya maksudnya kan sekarang kan terakhirnya gelarnya kan DM. Kan tentunya lanjut lagi kuliah dong. Lagi kuliah, ternyata kan udah ke sana tuh, ke Jogja. Kuliahnya di Papua, Cileut. Oh, diputar-putar tuh jadinya yang dekat. Kuliah di Papua, udah selesai, alhamdulillah. Tapi dalam perjalanan itu ya jualan buku supaya bisa baca buku. Maksudnya supaya bisa baca buku tuh? Jualan buku di Istiqlal, jualan buku. Oh jadi emang sambil baca, sambil jualan di Istiqlal apa di mana-mana gitu. Nah ketemu lo tuh second habit itu. Oh iya, kopi ya. Kopi, kamu tuh di Lahap segala macam, itulah healingnya di situ. Dan dari situ awal perubahannya juga. Awal perubahan banyak banget lah, banyak banget, dan orang tua juga turut ngasih space ya, ngasih ruang, nggak ngejudge, nggak apa gitu. Oh selama karena setelah dia itu nggak ngasih space. Itu hatinya, makanya saya bikin buku namanya Hati Tak Bersudut. Hati tak bersudut. Tentang itu. Tentang orang tua yang hatinya tidak bersudut. Kenapa tidak bersudut? Tidak akan tersinggung. Dia selalu lembut kan, tidak bersudut itu kan bulat kemana-mana. Ini kayak gini nih. Iya. Lembut. Gitu. Itu bagaimana menggambarkan orang tua pada saat itu. Anak yang bisa tersentuh dari sudut manapun, tidak pernah tersinggung dari sudut manapun. Di pada saat masa terkelam itu dengan tidak adanya dorongan atau tekanan dari orang tua itu kan luar biasa juga ya. Iya betul. Sehingga Mas Baban bisa self healing ya, sehingga menemukan lagi polanya kan. Lanjut S1 bahkan S2-nya di UI kan. Iya. S3-nya balik lagi ke IPB ya. Iya betul. Itu ramai dong pas datang IPB, cerita ke dosen dong. Ada yang dulu tahu. sempat di Deon itu. Nah, saya nggak cerita. Oh nggak cerita ya. Tapi tahu. Takut di Deon lagi nih kan. Ada cerita lagi tuh, mau DO lagi ya, pas mau sidang promosi. Oh, pas S3. S3. Kenapa mau DO lagi? Jadi saya 2 hari lagi kalau nggak ujian itu DO lagi. Kenapa gara-garanya? Ya saya juga kerjaan. Lambat maksudnya. Mandiri kan. Jadi di Indonesia itu student itu kalau dia ada dosennya cenderung disiplin. Kalau ada dosennya, oke. Ada kurikulum, ada waktu gitu. Tapi kalau udah self learning yang harus belajar sendiri, gitu. katanya menurut riset ya, nggak tahu akurat atau tidak, itu kadang-kadang ya begitulah, atau mungkin saya aja kali ya yang. Tapi saya pernah dengar cerita yang seperti itu. Jadi emang ada teman saya yang mungkin karena sudah tidak ada time frame ya. Iya, jadi agak bebas, ujungnya keduluan malas. Self learning. Iya, udah balik lagi tuh udah kayak malas, kayak apalagi ngerjain yang ribet-ribet gitu. Iya. Saya kerja, alhamdulillah, terima kasih buat COVID karena ada pemutihan 1 semester. Jadi udah 7 tahun lulusnya.
S3-nya. Udah, pas lulus tuh saya sambutannya pas sidang promosi, wakil dekan bilang ya gini, ini mau DO yang kedua atau SM ketiga? SM ketiga lah saya bilang gitu, S3 maksudnya, atau DO yang kedua gitu. Betul tahu kan. Terus waktu itu ada wartawan datang, ya saya cerita bahwa ya ini kayak full circle lah di dunia akademik. Nah saya baru tahu nama saya artinya. Baban itu artinya, dulu kan kata bapak saya, Baban itu pintu, Bangun pintu, Saroba tuh hati, katanya gitu. Jadi hati-hati ada pintu, sering kejedot. Taunya Baban itu ada di KBBI, pendidik artinya. Oh, Ada di KBBI ternyata. karena ada di KBBI sekarang jadi tracknya pendidikan. Pendidikan ternyata gitu. Doa orang tua tuh ternyata ke situ. Iya. Ya agak terlambat sih. Tapi nggak apa-apa lah. Agak terlambat menyadari. Iya, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau lihat benang merah semuanya tentang edukasi sih. Dari awal ya. Dari awal. Ya. Ini kan Training. saya nyebut coach Baban itu karena kita pernah training coaching bareng ya gitu. Iya, Jadi ya kalau lulus tuh namanya coach kayak panggilannya. Jadi kita biasa manggil coach gitu Coach, kan. ya. Ya, Sekarang banyak teman yang panggil coach sekarang. Iya kan. Gitu. Gitu. Nah ini saya tulisin di sini semua nih. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kesehatan mental, nulis aja. Tapi jangan pakai ChatGPT. Sekarang pakai ChatGPT gampang kan? Iya, tapi kan ada hatinya. Nggak ada hatinya. Kalau ini buku sempat ditolak, terus ini betul-betul saya feeling saya niatnya waktu itu memang pengen naik haji orang tua. Dari buku ini. Dari buku itu, alhamdulillah bestseller, terus kemana-mana, titik balik lah jadi trainer. Tahu nggak di mana waktu itu? Habis DO kan, bikin buku ini, launching ini Di mana? di PB. Saya lihat itu. Jadi tidak merasa alergi gitu ya ketika di DO itu ya. Sudah berdamai. Berdamai. Saat itu gimana caranya bisa berdamai? Ya mendefine ya 3D, define, design, do it. Oke. Define, design, do it. Jadi nge-define apa yang benar terjadi itu apa sih. Terus dari sudut pandang macam-macam kan. Gitu. Terus desain, rancang aja apa yang bisa dikerjain untuk itu. Kemudian do it casting. Udah 3 aja, 3D itu. 3D aja. Kalau saya cara berdamainya itu aja. Ya. Karena perlu clear dulu ya masalahnya apa. Kalau nggak bisa di-define, gimana bisa selesaikan masalahnya? Dia tapi nggak tahu masalahnya apa gitu. Big picture-nya apa. Gitu. Jika kita lagi mencari masalah, cuma dicari gejalanya doang, harusnya kan dicari akar masalahnya kan, Akarnya dulu. bukan simptom atau gejalanya kan. Gejalanya. Termasuk ini mungkin mendefine apa sih masalah di hati saya, di pikiran saya. Betul. Jadi itu define seperti itu. Iya. Terus yang kedua tadi apa tadi? Desain. Rencana itu dari ilmu. Jadi artinya setelah mendefine kendalanya apa, tantangannya apa, masalahnya apa, Rancang solusinya. Misalnya kayak ya Seven Habits adalah panduan, SQ panduan. Saya dulu Pak Regi Nanjar ya. Pak Regi Nanjar dulu kita band pembuka lah. Pak Regi Nanjar waktu kemana-mana tuh kita bikin ininya simulasi awal game dulu. Jadi angkatan jadul lah kita termasuk ya. Terus belajar langsung dari Pak Ari, walaupun sekolah gede banget Ari ya. Dulu saya ikut training ya itu ditonton aja berguru lah sama siapa yang udah punya tools gitu, punya alur. Jadi selain mengalur harus mengalir. Nah itu gimana tuh? Jadi kita ngalir itu kan setelah defense kan harus ngalir ininya. Cuman kalau nggak ada alur ngalirnya bisa mentok-mentok kira-kira gitu. Jadi alur itu teori, buku itu kan pengalaman yang udah diulang lah ya. Buku itu kan pengalaman yang udah berulang. Jadi ya ada orang yang sudah melalui itu kemudian memformulasi namanya rancangan ya. Ya. Jadi pengalaman dia menjadi rancangan ya. Kayak saya hobi buku Edward de Bono. Oke, Sixing Head. Kenapa suka itu? Karena nggak ada daftar pustakanya. Ada ya? Ada ya? Nggak ada tuh. 70 buku dia nggak ada daftar pustakanya. Berarti dia dengan cara lateral thinking Dia berpikir merancang sih. Saya pernah belajar lateral thinking dan Sixing Head. Adakan sertifikasi training juga gitu. Tapi saya nggak ngerti tuh kalau bukunya bisa
tanpa ada itu ya. Ada textbook of wisdom misalnya berpikir bijak ya, itu dia bikin dari Australia ke London di pesawat, tempat gambar aja begitu. Jadi satu buku dalam satu perjalanan. Saya coba dulu di sini 14 hari jadi satu buku. Sekarang kan satu hari bisa ya buku ya. Bisa kan GPT. Cuma ada hatinya lah. Nah itu masalahnya. Contoh nih buku Napak Tilas Obama 14 hari habis visit. Tapi sekarang kan bisa aja ya di combine ya antara ChatGPT dengan kita gitu ya. Jadi itu tuh literatur aja. Literatur ya, memperkaya informasi ya. Memperkaya aja. Atau memperkaya cara menulisan atau cara bicaranya gitu di buku seperti apa. Sekarang masih nulis buku kan berarti? Masih. Pernah dipakai ChatGPT? Pernah. Pas disertasi juga nyusun kan. Membantu lah ya. Bantu. Tapi nggak. Cuma masih cross check. Tapi nggak diplak-plak lah gitu ya. Masih cross check. Bahasanya bahasa robot lah itu. Ya, bahasa robot, diksinya mesti diinikan. Sekarang kan banyak trik juga untuk ChatGPT. Menurut saya sih nggak apa-apa, itu teknologi, nggak bisa terhindarkan lah. Nggak bisa dihindari. Cuma tergantung kita aja. Betul. Bikin alur nggak? ChatGPT nggak bisa bikin alur. Nggak bisa bikin alir bisa. Bisa ya alir ya. Alur yang nggak bisa. Alir nggak bisa. Karena pengalaman orang Nggak bisa bikin kayak teori. gitu ya. Betul. Jadi nggak bisa bikin teori. Nggak bisa bikin teori ya. ESQ tidak bisa lahir dari ChatGPT. Tapi misalnya kalau bicara kisah Nabi Nuh dong, ya bisa kan ada ceritanya. Ya, dia bisa grab datanya di internet. Bisa. Kalau tadi kan dia nggak bisa grab datanya di internet ya. Tapi bisa membantu lah ya, artinya sebagai literasi tambahan lah yang nggak apa-apa. Gitu ya. Ada kan kayaknya ini ChatGPT ambasador. Bukan, karena saya pernah ikutan training yang ChatGPT. cerita tentang ChatGPT. Iya, saya juga belajar. Ikut juga beli juga online-nya. Iya, saya pernah sama Pengjun ya ngajarin kalau mau bikin buku gini nih. Intinya gini, di dalam dunia digital itu kalau gratis kita produknya. Kalau gratis gimana sih? Jadi kalau kita mau ada software tuh, ChatGPT atau kan gratis. Sebenarnya kita produknya. Database kita, pola kita itu riset si. Jadi input kan berarti akan itu kan logikanya. Tapi kita ya manfaatin fitur yang ada aja ya. Itu. Mas Baban, ini saya teringat ya. Dulu berat badannya pernah tinggi 92 kilo. Ya. Sekarang 73 kilo ya, 20 kilo. Itu berapa lama itu turun berat badan? Bulan. 4 bulan. Kenapa mau turun berat badan setelah kayaknya terakhir ketemu tuh lagi gede. Lagi fat mirror disebutnya. Fat mirror. Cermin gendut. Jadi nyalain cermin kalau sebutnya fat mirror. Kalau denial gemuk, pas ngeliat kaca gemuk gitu. Namanya fat mirror. Fat mirror. Karena ngeliat kaca gemuk gitu. Sehat aja. Terus yang berikutnya saya senang goes sekarang. Ternyata kurus lebih menyenangkan. Terus menyenangkan. Dulu apa yang dilakukan yang paling kerasa sehingga bisa turun berat badan? Olahraga ya. Paling penting rutinitas, komitmen, ya sedikit tapi rutin lah, istiqomah berarti ya. Gitu dulu nyoba kan fitness segala macam, sekarang goes cukup. Tapi rutin 20 sampai 40 kilo lah sehari. Sehari. Sekarang goes 20 sampai 40 kilo. Tadi pagi olahraga berarti. Olahraga. Jadi meluangkan waktu lah ya. Meluangkan waktu harus. Bukan memanfaatkan waktu sisa, bukan. Meluangkan waktu ya. Mengagendakan. Dari inspirasi dari siapa? Ada Rai satu. Saya ketemu terakhir beberapa tahun yang lalu juga ngobrol, Mas Ade, saya sering berkomunikasi, dia ngasih tips. Nah, tips-tips itu ternyata tips itu tidak berguna tadi kalau nggak dijalanin. Gitu. Tips itu tidak berguna kalau nggak dijalanin. Jadi tips itu bertebaran di dunia ya. Banyak. Tapi kalau nggak dijalanin buat apa? Contoh konkretnya Mas Ade kan konkret 52 tahun tidak pernah sakit. Badannya gitu-gitu aja, beratnya sama. Dia tidak pernah sakit. Dia pernah. Itu kecil doang katanya. Dari 52 53 sekarang dan ya Mas Ade kan salah satu ya. Yang lainnya ya ada komunitas sih, komunitas. Saya ada komunitas goes, komunitas lari.
itu yang juga memotivasi juga, saling ngingetin, mensupport lah ya. support. Pokoknya jangan malu posting lagi olahraga sesimpel apapun, posting aja lagi apa-apa, walaupun sering carbo loading ya. Carbo loading itu habis olahraga makan Maka ngebasok gitu. bakso. Kan? Alhamdulillah sekarang udah Ya, jadi dulu pernah di 92, sekarang ke 72. Tiga. Salah satu inspirasinya dari Mas Ade itu ya. Karena pernah bikin tesis bareng Mas Ade. Iya, dulu S2 di UI, tesis ketemu Mas Ade itu lucu, 20% ya, 30% ya. Apaan tuh 30%? Lemaknya. 30% ya. Itu kan itu nih. Saya kan lebih main gemuk tuh, 30% ya. Kenapa Mas Ade? Lemaknya katanya. Mungkin saya udah lupa ya. Di Smart FM waktu itu ketemu, ngobrol, udah gitu ya udah. Jadilah tesis. Tapi saat itu tidak terinspirasi untuk diet atau nggak ada. Belum. Jadi pada saat itu hanya fokus di tesis saja. Terus setelah itu mulailah kepikiran di tempat rumah gitu ya. Jadi mau ketemu Mas Ade malu nih kalau nggak turun. Kalau Mas Ade itu ditanyanya nomor celananya masih ada di kalender nggak? Nah itu maksimal 31 ya? Itu 31 berarti 72. Gitu. Berat badannya. Gitu. Sekarang udah nyampe bro? Udah nyampe. Udah nyampe. Udah beli. Dari kalender ya. Udah berani ketemu Mas Ade bro? Udah kayaknya makan gitu ntar kan. Ah iya. Nanti kita kesana ya. Saya buat Mas Ade ya ntar nanti sama Coach Ridwan saya izin silaturahmi lagi. Oke, celana nomor 31. Kasih nomornya. Jadi ini sobat Garuda nih, kalau sobat ini banyak ya. Kalau saya belajar mulai dari networkingnya banyak, kemampuan menulis bukunya juga luar biasa. Terus pembelajaran yang luar biasa juga ya. Ya, sama lah. Bahkan ya itu saya waktu kita training bareng kan, saya lagi S3 katanya gitu kan, termasuk yang menginspirasi saya untuk melanjutkan kuliah gitu. Jadi banyak hal ya, termasuk networkingnya ya. Iya. Sebenarnya kalau networking itu kebukanya mungkin Pak di Mas Helmi ya. Jadi waktu itu almarhum manajer Mas Helmi, Mas Joko namanya. Saya nggak kenal Mas Helmi, nggak kenal. Saya bikin proposal selembar value-graphy. Value-graphy itu nggak ada juga yang pernah bikin istilah itu. Value-graphy. Siapa? Nggak kenal nih, nggak kenal sama sekali nih. Nggak kenal sama sekali. Terus ketemulah dengan Mas Joko manajernya, kan cari di internet lah ya. Gitu. Ketemu, terus saya bilang saya mau ketemu Mas Helmi, mau nulis tentang Helmi Yahya. Pilihannya ada 3 sebenarnya, Ewan Fals, Ahmad Dhani, Helmi Yahya. Gitu. Makanya nama anak saya tuh ada Virginya, Virgiawan Estianto kan. Ewan Fals sama Mas Helmi. Gitu. Tokoh gitu. Terus nah itulah ketemu alur nulis itu value-graphy itu. Udah ketemu di ini tukang sate katanya gitu. Oh masih Mas Helmi. Oh langsung ketemu. Tempat sate beneran. Tempat sate itu sih ya. Gue siapa berani. Oh gitu. Nah, jadi waktu itu udah ketemu lah dengan Alia ya, Ali segala macam sate bertiga. Orangnya sebaik itu Mas Helmi. Udah gitu, beres ketemu. Ya udah, lu bisa nulis ya kata dia. Lah iya, nulis buku ya. Ya udah, jadi tim soal aja. Jadilah tim soal PC Berani. Awalnya gitu, dari situ ya udah bikin persoalan, makanya saya tuh tugasnya masalah. Dulu kan bikin persoalan, bikin sakit, sekarang dapat duit, kan bikin soal. Semua berani, mimpi kali ya ketemulah network itu artis. Oh jadi dari sekitar tadi mau menulis buku. Diterima sama Mas Helmi, terus jadi timnya Mas Helmi. Nah dari situ terus lama juga berarti dari bisa kali kan tuh 2005 ya sampai sekarang udah lumayan 20 tahunan lebih. Oh Mas Helmi. Mas, tapi ya jadi karyawannya paling sampai 2010, 5 tahun aja. 5 tahun. Nah, sisanya lebih partner dia lah. Partner ya. Atau tim dia lah, Asrot sebenarnya. Asisten sorot. Ngeklik. Oh iya. Waktu Jogja kan lagi jadi tapi sambil belajar itu benar-benar belajar terbaiknya begitu. Jadi ketika Mas Helmi ngajar kita belajar, terus ketika lagi Mas Helmi bikin sesuatu kita bantu, kan banyak belajar juga ya, karena penting juga. Kadang ada ya istilahnya tuh belajar dari orang hebat tuh kadang kita ya udah deh gak usah digaji, kadang gak ada masalah. Kenapa?
Karena kita banyak belajar dari orang hebat itu, nanti kita banyak menyerap ilmu-ilmunya gitu kan. Iya, Dan dari itu lebih daripada apapun, bahkan termasuk networking kan tadi ya. networking. Ketemu Mas Ade itu waktu saya jadi scriptwriter di Smart FM. Si partnernya nyambung dari Mas Helmi juga sama. Mas Helmi jadi pembicara di situ. Nah sebelumnya itu Mas Ade. Jadi Smart FM itu kan ada banyak acara, banyak talent lah, banyak narasumber. Saya nyiapin, nah kan datangnya lebih pagi, makanya ketemu Mas Ade. Ngobrol dulu lah. Gitu. Dan ya drop name kayak cerita Kancil sama Singa. Jadi Kancil jalan sama Singa kan hormat semua tuh. Betul. Karena Kancil jalan sama Singa gitu. Kalau Kancil sendiri mah dicuekin kan gitu. Saya tuh Mas Helmi nih gini-gini nih ya, orang ada something in common lah gitu. Gitu. Udah, jadi kemanapun mudah untuk ketemu orang, tapi niatnya baik ya. Betul. Gitu. Dengan Mas Ade sampai sekarang silaturahmi masih. Ini salah satu buku yang saya punya utang sama Mas Ade, itu juga buku tentang tesis yang dulu itu mau dibukukan walaupun udah lama. Dari tesis mau dibukukan, berarti tentang Mas Ade ya? Tentang atlet yang bisa sukses. Iya. Gampang ya. Dia apa yang entrepreneurship, tentang entrepreneurship. Yang bisnis sendiri dan berhasil gitu kan, gampang. Dan udah jadi habitual brand ya. Kan ada juga yang berhasil karena nikah sama milih inilah sama orang kaya gitu. Ada kan? Itu cara. Iya. Kan cara kaya gitu kalau dapat warisan ya nikah sama orang kaya kan gitu ya. Mas Ade salah satu yang cukup menarik lah untuk dipelajari. Jadi rupanya ya lebih banyak saya tuh posisinya tuh men-storytellingkan orang kayaknya. Videografi itu adalah storytelling tentang ya sama mungkin kayak podcast ini ya. Cuman podcast ini bentuknya podcast kalau saya nulis. Betul. Apa pengalaman terbaik dalam berkarya? Ya ketemu bisa menghasilkan karya, diapresiasi orang, menurut saya salah satu yang pengalaman yang sangat menarik ya. Yang kalau buku Ampuh tuh muncul di Kompas sebagai bestseller di bawah GBHN. GBHN tuh Garis Besar Haluan Negara dulu kan wajib sekolah. Itu sempat itu nulis itu, terus beli buku tabungan haji buat ibu. Itu nulis buku. Itu momen terbaik. Dan yang lainnya ya momen terbaiknya ya lebih ke apresiasi sih ya. Lebih ke apresiasi respon dari orang gitu. Kira-kira. Kalau sebagai penulis sih itu ya. Ya, ketika ini kan banyak pencapaian ini kalau diceritain dari dari CV-nya itu kan banyak tuh ya. Dulu pernah jadi staf ahli juga dan lain-lain gitu. Ini kan banyak nih pencapaiannya. Mas Bapak itu punya kebiasaan apa sih? Apa sih yang dilakukan rutin? Kan tentunya dengan perjalanan yang panjang ini kan ada target-target, apalagi kadang target by project lah, ada target yang jangka panjang lah, yang seperti itu ya. Nah itu apa sih kebiasaan Coach Baba nih untuk bisa mencapai targetnya? Jurnal sih ya. Journaling gitu. Journaling seperti apa? Itu nulis, kalau sekarang mungkin status medsos ya. Itu buat orang kan kayak pelampiasan atau apa, tapi sebenarnya bisa kita jadiin kayak jurnal di buku ditulis. Jurnal di buku. Jurnal itu yang disyukuri atau yang dilakukan. Apapun, nggak ada, jadi nggak harus di judgment. Peristiwa aja. Six Sticking Head kan ada topi putih. Six Sticking Head ya. Topi putih yang fakta. Ya, fakta. Ya itu jurnal tuh. Jadi menulis fakta-fakta yang dialami. Udah tanpa emosi dulu ya. Jadi alurnya begitu. Jadi fakta-fakta dicatat semua gitu. Terus manfaatnya apa? Ya lebih untuk feedback ya, mengambil keputusan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Kadang-kadang itu menjadi pola kan, pattern kan. Jadi kalau kita kayak di Facebook tuh atau di Instagram, Facebook ya, suka ada reminder kan, kenangan. Nah itu kan, saya ini banget sih, lagi tahun politik misalnya, muncul tuh, kayaknya ini banget itu kan jurnal sebenarnya, begitu. Jadi lebih untuk feedback sebenarnya, lebih untuk umpan balik aja jurnal itu. Makanya lepaskan dari emosi dulu. Jadi data dulu, catat data. Ketika di review itu jadilah lalu jadi satu feedback untuk jadi bahan evaluasi lah, pengalaman dan lain-lain. Ya kalau saya gini nih, kalau boleh kasih jurnal. Nih, bagi 4 nih.
Pakai empat kan? Hmm. Oke. Nah ini satu kotak ini adalah kotak fakta. Oke. Kotak dua kotak rasa. Emosi Emosi boleh, tapi jangan ke sini. Oke. Nah, yang ketiga adalah kotak literatur. Oke. Ada teorinya nggak? Sebenarnya, Ada ininya nggak? Ada apanya nggak gitu kira-kira. Nah, yang kayak ini kotak kreasi. otak kanannya. Kotak kreasi apa Hijau. inspirasinya? Hijau. Hijaunya. Apa inspirasi dari fakta, emosi dan literatur itu jadi apa gitu. Oh, jadi dari yang tadinya informasi putih itu dikembangkan menjadi merah. Ini buat audiens nanti 16-8-nya dimunculkan fakta-fakta, emosi, kemudian setelah itu baru literatur, topi biru ya. Gitu. Baru setelah itu topi hijau yang kreasi kita. Nah, itu bahan buku akhirnya mudah menulis buku apa segala macam. Oh, jadi ketika ada informasi nih terkait buku tertentu, dari situ aja nanti 4 angle itu bisa jadi satu karya gitu ya. Itu metode filosofi yang saya kembangkan tuh begitu. Jurnal itu, journaling misalnya hari ini saya ketemu konstituen, jangan diceritain dulu masalahnya, emosinya apa, antara saya sama konstituen terjadi apa, makan kepedesan kita di Jogja apa segala macam. Hilangin dulu. Topi putih dulu gitu. Informasi dulu semua. Terus baru emosi, oh saya senang banget nih hari ini, siapa tahu ntar ada baru apa ya, oh ternyata ada literatur tentang canvassing apa macam-macam teori-teori. Ini tiap hari melakukan jurnal? Enggak harus tiap hari sih. Ketika ada kejadian tertentu aja atau ketika akan melakukan biasanya pagi ya, ada orang alert sistemnya kan beda-beda orang. Maksudnya tiap pagi atau seminggu sekali atau bisa 3 kali seminggu lah. Saya lebih senang kalau lagi goes sebetulnya sekarang mikirnya. Oh, pulang goes baru catat gitu. Jadi enggak nulis gitu enggak. Gitu. Ya kan beda-beda ya. Metode journaling kan beda-beda ya. Kalau saya journalingnya tuh rasa syukur. Jadi menulis rasa 10 rasa syukur. Apa yang Anda syukuri hari ini gitu kan. Terus udah gitu apa sih kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di hari itu gitu ya. Apa hal-hal kecil win-win small win yang bisa capai di pagi itu ya. Mungkin small win itu kayak bangun tidur 4:30, sholat subuh, terus misalnya gosok gigi di pagi hari, kan small win kan, hal sepele tapi itu bisa menginspirasi kita sepanjang hari ya. Karena moodnya itu kan dibangunnya positif dari bangun tidur. Betul. Dari bangun tidur positif kemudian berkembang. Nah itu kalau jurnal yang saya pelajari kan metode jurnal beda-beda. Dia jurnal tuh ada yang kesimpulan, ada yang planning, beda-beda. Kalau saya lebih kesimpulan sebenarnya. Lebih jurnal kesimpulan lah gitu. Makanya namanya filosofi. Nah, itu memang metodenya untuk menulis buku juga nanti. Gitu. Tapi itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam juga kan, bukan hanya untuk menulis buku juga. Penting bisa, buat bisnis bisa. Buat bisnis bisa. Ya case di Amorke kan ada case, banyak case lah kan. Ya yang lagi viral. Tuh. Jadi sesi tentang pelecehan ya, yang viral kan kalau kita catat pakai emosi bisa hilang tuh. Betul. Faktanya kan. Betul. Dipilah aja jadi gitu. Dari fakta nanti kita kembangkan seperti apa. Ada kreasi, terus ada literatur. Kalau saya begitu, kebiasaannya begitu sekarang. Dan kadang-kadang nggak ditulis gitu. Kadang-kadang udah dipikiran udah bagi 4 langsung. Oh, karena udah sering dilakukan. Iya betul. Ya. Jadi kalau skill itu kan bentuknya namanya skill ya, skill set lah. Skill set itu kan ketika kita latih terus menerus kita bisa ekspor di bidang itu. Ya, ujungnya jadi alam bawah sadar kita kan. Jadi suatu kali pernah saya bikin buku 3 bulan. Itu tentang cerita hati anak kereta api. Cerita api. Sebelum Jonan masuk ya, Pak Menteri Jonan masuk, kereta kan jadi bagus banget tuh. Dulu kan kereta tuh ada yang ngamen, jualan segala macam. Nah itu metode itu saya terapkan waktu itu. Selama 3 bulan dapat satu buku, dapat cerita apa aja kejadian bisa jadi satu cerita. Oh, jadi kejadian internet, kejadian dirasakan, hasil interview, itu dikolaborasi jadilah satu buku gitu ya. Iya betul. Dengan kanvas tadi ya. Dengan kanvas tadi, cuma sederhana. Bikin sendiri itu kanvasnya. Bikin sendiri. Dari pengalaman aja kan. Mungkin ada teorinya. Mungkin ada ya.
Kita kan mengalir konsep teori itu. Iya, dari pengalaman. Alurnya empat itu, tapi gimana caranya harus mengalir. Mengalir ya. Gitu kira-kira. Betul. Ya ini menarik ya. Kan kadang untuk beberapa orang nulis buku itu nggak mudah ya. Ternyata kalau dari cerita Coach Boban itu ya seperti tadi lah ya, lebih relatif lebih mudah ya. Iya. Nah, filosofi itu sekarang saya lebih banyak nggak nulis lebih orang per orang jadinya. Nulis orang, misalnya pernah nulis pendiri keluarga berencana di Indonesia, Pak Abdullah Olil dulu pernah saya nulis buku beliau. Jadi cerita karena saya punya metode itu mudah ini membuatnya. Itu diterbitnya juga di LX. Nah itu yang lagi mau kita beberapa kali pernah di trainingin gitu. Cuma memang orang ya nulis itu nggak soal skill sih, soal dia mau apa enggak gitu. Ya. Menyisihkan waktu apa enggak. Ya, karena kalau menyisihkan waktu lama-kelamaan beres juga ya. Ya, terlepas dari kualitas ya. Ya makanya waktu nyusun disertasi dosen cuma bilang disertasi terbaik itu disertasi yang selesai. Iya benar. Bukan disertasi buat Nobel. Terus kita udah ideal segala macam. Tapi itu lah nulis. Buat saya nulis itu healing lah sebenarnya, obat. Itu ada di buku Seven Habits tuh. Nulis itu obat. Itu menurut saya bagian dari cara sekarang kan mental health segala macam tuh kan banyak tuh kejadian orang kasus-kasus yang aneh-aneh terjadi gitu kan. Mereka nggak punya pelarian untuk healing sebenarnya. Mereka mencari healing di luar dirinya. Menulis itu kayak mengkalibrasi kan. Ya itu kan di menulis itu salah satu di habit ke-7 kan bisa jadi ya. Mengasah gergaji kan gitu. Dan belajar juga baca buku atau buku. Ya kan berbagai area kan ngomongin area hati, area jiwa. Saya soalnya ini pernah belajar tentang Seven Habits terus saya implementasikan di perusahaan. Jadi pernah saya ada satu unit bisnis, satu pengalaman nih. Jadi karyawannya tuh menganggap karena kita baru buka di daerah itu, menganggap seolah-olah kita ini ya anggap orang biasa lah. Gitu. Jadi mereka agak seenaknya. Kurang respect. Terus tim saya, CEO saya bilang, Pak, saya ini mau panggilin nih orang-orang yang seperti ini. Tapi sebelum panggilin, Bapak trainingin dulu deh mereka gitu kan. Karena tugas saya salah satu yang ngajar kan. Saya ngajar tuh, setelah ngajar besoknya berubah semua. Karena kita ngomongin mindsetnya kan berubah ya, terutama tentang materi Seven Habits itu menurut saya salah satu bagus buku yang bagus ya. Mereka langsung berubah tuh mindsetnya, jadi lebih respect, lebih kalem. Karena kalau ngomongin lo mau jadi apa sih dalam hidup kan lo yang mutusin, bukan orang lain. Kita nggak bisa tergantung orang lain. Anda yang menggambar kanvas dari hidup Anda sendiri gitu kan, bukan orang lain. Nah, dan itu menarik tuh. Makanya persoalan dari cerita Seven Habits Pak, ini relevan nih karena hampir semua karyawan saya pokoknya udah lama-lama udah pasti di training kecuali yang baru-baru banget gitu. Ini buku yang mengalur dan mengalir. Ada semua di situ. Jadi kita baca tuh nggak bisa berhenti kan. Tebal tapi bukunya. Tapi ada alurnya itu yang mengkonstruk pemikiran kita gitu, jadi bisa dipakai. Itu yang menurut saya membantu banget dalam menangani, ya tidak mudah drop out ya, tidak mudah juga jadi dokter. Buat beberapa orang mungkin gampang ya, tapi buat saya itunya besar sekali entry barrier-nya. Memulai kuliah lagi, masuk S2 di UI beasiswa ya, terus selesai S3 doktoral di IPB masih belum selesai sebenarnya, masih ada sisa-sisa emosinya, masih recall-nya masih ada gitu, rasa sakitnya masih ada gitu. Nah lucunya lagi pada saat saya mau selesai S3 balik lagi nih ya doktoral itu, salah satu dosen pembimbing saya anaknya kena kasus yang sama dengan saya, drop out juga di level S1 apa? S1 udah semester 8. Maksudnya baru-baru ini atau barengan? 2023 baru. Jadi saya ganti dosen pembimbing, Qadarullah diganti dosennya. Terus saya ketemulah dosen pembimbing yang ini, yang baru. Si ibu ini. Terus setelah itu anaknya dia ceritalah curhat, gini. Ternyata perlakuan yang sama oleh dosen yang sama ke saya. Dosennya sama.
berarti mata kuliahnya yang diajar sama dosennya itu. Saya bilang, oh ternyata belum berubah. Saya bilang gitu, mungkin ya. Begitu. Curhat lah. Jangan-jangan dosen yang sama juga. Bentar. Kata alumni. Cerita terus anaknya inilah mentally perlu recovery gitu, ketemu sama saya. Saya bilang saya bisa kuliah di sini, saya bilang gitu, jangan khawatir gini-gini. Terus saya telepon lah rekan wakil rektor di sebuah perguruan tinggi. Oh iya. Kan ini mau pindah nih ke sini gitu. Ya udah bang, besoknya beres selesai. Saya berkah, jadi berkah. Kayak full circle gitu, aneh gitu. Itu tapi ada perjalanan dari mana? Tapi dulu saya nggak dapat orang kayak gitu. Waktu saya DO tuh nggak ada. Nggak ada. Ada yang bantuin. Nggak ada cuma baca Al-Fatihah. Tapi kan dari pengalaman itu Kas Baban merasakan apa yang dirasakan anak kecil itu, bukan anak kecil ya, anak kecil itu, sehingga mau bantu lah gitu. Iya, jadi disitulah saya nulis dulu itu, harga diri tidak sama dengan IPK. Harga diri tidak sama dengan IPK. Dan itu dapat hadiah iPod terus itu. Dari ada tuh kompetisi nulis gitu. Oh gitu. Itu hadiah pertama saya terima tuh, gara-gara nulis itu. Ini banyak nih Coach Baban. Coach Baban ada pesan nggak untuk Sobat Kang Ridwan? Ada tips untuk Kang Ridwan? Intinya sebenarnya 3D kalau saya ya, define, design, do it. Jadi apapun yang kita alami, define, gali ke dalam diri kita, gitu. Apa yang menurut kita, bukan menurut orang lain ya, apa yang menurut kita yang terjadi dengan diri kita, udah gitu rancang. Nah, cara merancang itu adalah dengan belajar. Ya baca salah satunya, ya ngobrol kayak gini kan, termasuk juga gitu. Yang paling penting adalah duit. Doanya cuma satu, Allahumma paksakan. Nah, kalau nggak dijalanin nggak bakal jadi-jadi ya gitu ya. Jadi. Pintar-pintar ngedefine, pintar-pintar ngerancang, tapi nggak jadi karena nggak dilakukan. Nggak dilakukan. Itu pun evaluasi ke diri saya juga. Banyak yang belum selesai ya, yang harus dikerjakan juga. Oke, sip. Thank you. Makasih banyak nih Pak Baban untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk Sobat Kang Ridwan. Sama. Ya, terima kasih. Masih banyak ya sekali. Terima kasih.